Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Kristen Penabur ya Pak, Bintaro Jaya. Dan di sini tuh guru-guru ya melakukan pelatihan yang terkait dengan bagaimana mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pesan mulai tag Bu Retno ini udah dari 2 bulan sebelum kita pelatihan ya. Bu Retno saat ini bekerja di kantor Wali Kota Jakarta Utara gitu ya, dan bersama-sama dengan kita. Ibu Bapak ini saya udah kirim di grup ya, boleh dilihat kurikulum vitae dari Bu Retno. Dan memang saat ini sangat fokus ya Ibu di dalam membantu sekolah ya, dan juga menjadi penasehat di beberapa tempat, terutama memang fokus di bidang pendidikan terkait dengan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan ya. Nah, kita perlu sekali tahu Ibu Bapak karena banyak case ya marak saat ini. Bagaimana? Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, kira-kira kalau dari kantor saya tadi ke sini 45 km. Tadi saya nyetir sendiri. Pakai map aja gitu, saya lihat berapa kilometer ya, kira-kira 45, tapi alhamdulillah lancar sehingga tiba dengan tepat waktu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya awalnya di surat itu nggak ada gitu, saya suruh bicara apa gitu. Tapi karena sedang isu terkait dengan pendidikan dan anak, saya dulu komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Tapi kemudian sudah berakhir periode saya itu di Desember 2022. Karena saya dulunya juga masuk ke situ atas unsur pemerintah, jadi memang saya kembali lagi menjadi ASN ya, dan tetap mendapatkan tugas dari pemerintah provinsi terkait dengan penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, kenapa kita perlu membicarakan ini? Karena ada Permendikbudristek ya nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, lalu di dalam Permendikbudristek itu salah satunya membentuk tim PPK atau tim pencegahan penanganan kekerasan, dan di situ wajib untuk diupload di Dapodi kan begitu. Nah, tapi sekarang pemerintah Kemendikbudristek itu Direktorat SD, SMP, bahkan PAUD, SMA, SMK semua mengadakan BIMTEK atau sosialisasi terkait dengan Permendikbudristek dan bagaimana tim PPK menangani. Nah, barangkali kenapa penting gitu ini bicara, kita harus paham bahwa apakah betul sekolah itu aman atau tidak gitu ya. Dan mungkin belajar kalau yang paling dekat dari sini ya BINUS ya gitu. Terulang kembali terjadi. Dan bagaimana anak-anak membentuk geng ya, dan geng di BINUS bisa sudah 11 tahun ya. Kemudian bagaimana kemudian anak-anak yang masuk ke geng ini diseleksi dengan cara penuh kekerasan, jadi betul-betul fisik atau otot ya. Dan itu mereka kenapa mau untuk masuk kok menggunakan cara-cara seperti itu ya. Pertama mungkin bagi mereka kekerasan itu normal. Dan yang kedua adalah mereka mendapatkan privilege ketika mereka menjadi anggota geng. Karena mereka rata-rata bawa mobil, sulit banget cari parkir, kalau kesiangan repot banget. Maka untuk menjadi, kalau anggota geng itu tersedia lahan parkir tersendiri di sekolah yang akan ditempatin oleh anak-anak lain.
Begitupun ketika misalnya datang ke kantin dan lain-lain, itu dapat semua privilege itu. Termasuk kalau mau minta dibayarin pun dengan sangat mudah gitu. Sehingga ini makin banyak gitu, makin kuat gitu. Nah, tapi kenapa sekolah tahu lalu nggak bisa nanganin sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa kekerasan yang sekarang ada. Bahkan terakhir yang berulang lagi kedua ya, 7 anak kemudian menjadi terduga pelaku dan 1 korban melaporkan. Dan yang betul-betul memang menyedihkan sebenarnya ketika pihak sekolah mengatakan itu bentuk perkelahian gitu ya, tentu pertanyaan kita kemudian gimana kalau itu berkelahi terus ditanganinya, karena seharusnya kalau ditangani dengan tepat sesungguhnya tidak akan seperti ini. Dan di dalam Permendikbudristek 46 kalau terjadi pengulangan dan sekolah tidak mampu melakukan pencegahan dan penanganan itu ada sanksi bagi sekolah. Kalau dia berulang, ketidakmampuan manajemen sekolah menangani, maka sanksi yang paling berat diberikan adalah pencabutan izin operasional sekolah. Nah, itu untuk kemudian pembekuan sekolah akan dilakukan dan lain-lain. Ini yang kemudian tentu jangan sampai terjadi gitu ya. Karena sebenarnya permohonan Kemendikbud untuk menutup sekolah pernah terjadi, yaitu di Malang ya. Salah satu sekolah yang sangat terkenal ya, sampai pemilik itu pernah mendapatkan dari Kemendikbud, dari Metro TV ya, sebagai hero gitu ya. Tapi ternyata yang diberi hero itu melakukan kekerasan seksual karena itu sekolah berasrama dan terjadi eksploitasi anak karena mereka punya bisnis yang kemudian menggunakan anak-anak ini untuk menjalankan bisnis-bisnis kunjungan-kunjungan wisata ya berupa edukasi di Malang. Nah, dalam sebuah proses panjang, Kemendikbud dengan Dinas Pendidikan akhirnya bersepakat untuk mencabut izin operasional karena berulang dan banyak. Si pelakunya sendiri dihukum sudah 12 tahun karena terbukti melakukan kekerasan seksual. Nah, kemudian tidak boleh menerima murid ya sampai terjadi proses perbaikan yang sungguh-sungguh dan pergantian pengurus yayasan. Nah, itu sebenarnya terjadi. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah itu sebenarnya nggak tinggal diam. Nah, yang kedua, Menteri kita Pak Nadiem Makarim ini baru kali ini seorang pejabat tinggi negara selevel menteri mengakui ada kekerasan di pendidikan. Sebelumnya nggak pernah ada. Kenapa penting agar tidak denial? Jadi sama Bapak Ibu juga di sekolah. Ketika kita tidak pernah mengakui bahwa terjadi kekerasan di sekolah kita, maka selama itu kita nggak akan pernah berbuat apa-apa juga kan? Kan kita mengingkari. Kalau orang mengingkari, untuk apa bikin pencegahan? Untuk apa bikin penanganan? Oh, kita ngingkarin kok. Nah, jadi sangat sulit menangani ketika terjadi pengingkaran. Nah, menteri ini mengakui, maka muncullah Permendikbud ini. Nah, jadi sebenarnya saya lebih mengarah ke sana kira-kira. Next. Bisa. Oke. Ya, silakan. Mau di mana? Generasi emas. Nah, apakah kita bisa mencapai generasi emas misalnya kalau dalam proses pendidikan sekian puluh tahun lagi ini anak-anak kita mengalami kekerasan ya. Next. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang pasti Bapak Ibu lebih tahulah dari saya. Jadi ada karakter yang mau dibangun. Sebenarnya karakter tuh banyak banget, tapi di profil pelajar Pancasila hanya dibuat 6. Mulai dari beriman dan bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sebenarnya dalam sebuah riset, anak-anak tuh nggak akan bisa berpikir kritis, juga nggak akan bisa kreatif ketika dia sebenarnya tumbuh kembangnya itu misalnya penuh kekerasan. Karena kekerasan itu sebenarnya dia bisa menghilangkan hal-hal positif pada diri anak. Ya, next. Nah, jadi ini data Simfoni Bapak Ibu, terdapat 800. Simfoni itu punyanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jadi milik negara. Pada tahun 2022 terdapat 806 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Dari 800 itu pelakunya kurang dari setengah adalah guru. Dari setengah kasus ini yaitu 376. Tapi kenapa pelaku anaknya hampir 3 kali lipat dari kasus? Karena anak-anak kita tuh sekarang modelnya pengeroyokan. Jadi dari kasus ini hampir 3 kali lipat pelakunya adalah anak. Lalu kenapa anak-anak ini melakukan? Kita seringkali ngomong anak sekarang ya gitu. Padahal anak itu potret kita. Perlakuan apa yang dilakukan anak sebenarnya meniru orang dewasa di sekitar dia. Jadi yang sebenarnya mesti dipertanyakan adalah orang dewasa di sekitar anak, karena kesalahan anak tuh nggak pernah berdiri sendiri. Ini misalnya dari data negara. Next. Nah, negara juga melakukan yang namanya survei pengalaman hidup. Next lagi. Nah,
survei pengalaman hidup ini mencakup 120.000 responden, di mana itu usia anak dari 13 sampai dengan 17 tahun. Berarti usia anak, termasuk anak-anak bapak ibu ya yang sedang bapak ibu didik. Ternyata dari setiap responden, dari 11 responden setiap 11, satu mengalami kekerasan seksual. Begitupun ketika anak laki-laki. Jadi anak perempuan, anak laki-laki setiap 17 anak laki-laki satu mengalami. Jadi artinya kekerasan seksual itu bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dan kasus kekerasan seksual yang misalnya saya tangani ketika terakhir saya menjadi komisioner KPI adalah kejadian pada tahun 2022. Itu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Korbannya 45 anak perempuan. Pelakunya adalah pembina OSIS yang kebetulan guru agama. Dalam kasus ini, mungkin ini guru agama yang berbeda ya. Nah, kebetulan guru agama ya. Nah, jadi ini yang kenapa kalau di setiap kegiatan, Bapak Ibu nih, kalau kegiatan-kegiatan itu adalah proses yang cukup panjang dalam pemilihan misalnya, atau menginap di suatu tempat, maka penting betul sebenarnya guru perempuan dengan ya tidur sama guru perempuan, guru laki-laki juga begitu. Tetapi ini adalah yang unik adalah dalam sebuah proses pemilihan pengurus OSIS. Jadi seluruh pengurus OSIS ini ya 45 siswi calon pengurus OSIS ini. Jadi ada cowoknya, ada ceweknya, tapi yang cewek itu dites, namanya tesnya itu dia sebut dengan kedewasaan. Sementara anak laki-laki itu tidak mengalami tes kedewasaan tapi tes kejujuran. Nah, tes kejujuran dilakukan oleh guru lain, sementara tes kedewasaan dia yang menjadi pengetesnya. Caranya adalah anaknya dimasukkan ke dalam satu ruangan satu-satu, lalu kemudian diminta untuk membuka kancing bajunya, dan itu dicek apakah dadanya ya terus begini itu udah pantas jadi pengurus OSIS, udah dewasa belum gitu. Ini kan hal yang aneh gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan kabupaten kecil ya. Kami itu terpaksa mendatangkan psikolog itu dari pemerintah pusat, karena setelah psikolog di situ terbatas, milik pemerintah, Provinsi Jawa Tengah juga memberikan, masih kurang juga, karena untuk membuka lapis demi lapis korban kekerasan seksual itu lama. Jadi butuh satu, kalau bisa satu psikolog memegang satu, agar lebih cepat nih prosesnya. Nah, maka bantuan pemerintah pusat pun juga datang. Jadi akhirnya dilakukanlah proses. Dan yang mengejutkan adalah, nih kenapa anak suka nggak berterus terang pada orang tua maupun gurunya. Jadi tidak ada satupun anak yang bilang, jadi ditanya kamu diapain? Nah, bilangnya kan pencabulan. Tapi sebenarnya 10 anak ternyata mengalami penetrasi atau pemerkosaan. Kurang dari 7 detik. Jadi misalnya Bapak Ibu masuk ke ruang guru. Selamat pagi teman-teman. Hitung sampai 7. Enggak Pak, coba Bapak hitung. Ayo Bapak senyum sekarang. Punya masalah. 7 detik itu nggak susah. Yang susah kalau suruh lompat dari lantai ini Pak ke bawah. Nah, jadi itu ke murid-murid juga selamat pagi anak-anak gitu. Kembangkan sampai 7 detik. Itu sebenarnya hormon dopaminnya masuk gitu. Jadi kita bisa ciptakan bahagia sendiri. Kita tuh sebenarnya diberi Tuhan banyak hal untuk kita tuh bisa menetralisir perasaan tidak nyaman. Kalau Bapak Ibu sedang merasa tidak nyaman nggak apa-apa, tapi kan anak-anak ini bukan penyebabnya kan? Bukan. Ya, tapi kenapa kita kemudian mudah meledak pada mereka? Ya karena mereka memang relasi kuasanya di bawah kita. Diomelin kayak apa juga nggak apa-apa, tapi ingat loh, anak itu kan ngerekam. Ya, next. Perilaku nih, maka ada anak penurut, anak baik, pendiam, nakal, ya kan gitu. Nah, respon kita gimana sih? Mau memperbaiki atau malah memperburuk? Kita tahu nih anak sering dapat kekerasan di rumah. Nah sekarang dia melakukan kekerasan, lalu kita panggil orang tuanya, kira-kira nyelesain masalah nggak? Yang ada dia sampai rumah dipukulin orang tuanya tuh. Saya pernah waktu jadi kepala sekolah, sebenarnya saya sih nggak tahu ya. Tiba-tiba tuh ketua kelas, bendahara kelas, sama ibu wali kelas tuh datang menghadap saya. Terus bilang, Bu, kami mohon izin, ada denda di kelas kami. Denda apa? Anak yang ngomong tidak senonoh,
itu akan didenda Rp5.000 tiap satu kata. Oh. Terus memangnya anak-anak pada ngomong tidak senonoh. Sebenarnya cuma satu, Bu, yang suka mengumpat ngomong tidak senonoh. Tapi lama-lama nular, Bu, ke anak yang lain. Kami ingin mencegah, maka dikasih denda. Terus saya tanya, emang kalau didenda efektif ya? Tapi ya nggak apa-apa deh, karena udah keputusan, kalian lakuin aja, nanti dievaluasi ya kalau tidak sesuai. Tapi jalankan aja dulu, dijalankanlah. Singkat cerita nih, diumumin. Jadi teman-teman, bagi yang satu, kata si ketua kelas kan, ada jam wali kelas kan, wali kelas kan. Tiba-tiba anak yang dimaksud tadi, anaknya itu laki-laki, tinggi, putih, ganteng, anak tunggal, pintar, tapi kalimatnya terlontarnya itu kasar. Anak ini kemudian udah pengumuman, jadi oke ya teman-teman sepakat, denda 5.000 dibayar kepada bendahara kelas. Anak itu langsung berdiri, langsung mengumpat. Abis ngomong tuh dia langsung ngumpat. Terus dia berdiri, terus dia nyetor ke bendahara yang di depan. 100.000 sambil bilang, deposit. Lalu dari situ diceritakan saya pikir ini berarti ada masalah dengan anak ini. Tapi untuk melakukan asesmen psikologi, saya nggak bisa tanpa izin orang tua. Emang itu aturannya, saya nggak mau ngelanggar. Saya pikirkan cara, karena ada beberapa murid-murid saya juga di beberapa kelas yang punya masalah. Saya pingin sekalian aja, kebetulan alumni sekolah saya di tempat saya mengajar menjadi kepala sekolah itu banyak yang jadi psikolog, karena udah beberapa alumni itu datang. Saya pikir saya bisa, mereka pernah tanya apa yang bisa kami bantu. Wah, kayaknya sekarang saya butuh bantuan kan begitu. Lalu saya ubah RK saya revisi, ada yang namanya adalah saya sih menganggapnya sebagai judul programnya adalah penguatan mental. Lalu di situ bentuknya asesmen psikologi. Psikolognya nanti akan melakukan asesmen pada anak-anak, lalu hasilnya saya minta 2, rekomendasi sekolah, apa yang bisa dilakukan sekolah, dan rekomendasi orang tua. Karena banyak terjadi penyebabnya orang tua. Sehingga kalau yang ngomong kita nggak nyambung, yang ngomong harus ahlinya. Maka saya petakan bersama guru-guru, karena kan nggak boleh banyak-banyak, murid saya 1035. Jadi nggak mungkin. Nah, jadi saya ngobrol sama psikolognya, ya paling enggak bisa 150 orang. Oke, 150 berarti saya harus pilih udah dibikin dong surat bahwa program sekolah. Nggak usah disebutin jumlahnya, program sekolah pokoknya. Kira-kira orang tua ngasih izin nggak? Kan dilampirkan izin, kasih izin kan program sekolah. Setelah itu baru kita lakukan. Udah lakukan, yang untuk sekolah dibeberkan kepada sekolah, melibatkan yang tertentu mana yang diperlukan, nggak semua guru. Lalu yang buat orang tua, satu-satu orang tua dipanggil ke dalam satu ruangan, jadi ruangan BK, jadi dijelaskan. Kita kadang-kadang nggak nyadari nih sebagai guru, ya. Emosional ini kan psikis ya. Dan Bapak Ibu jangan dikira bahwa anak laki-laki nggak. Jadi anak perempuan itu dari 5 anak perempuan 3 ngalamin, tapi anak laki-laki itu setiap 2 anak laki-laki 1. Berarti kalau dari total responden itu separuhnya mengalami kekerasan psikis. Nah, kenapa anak laki-laki lebih banyak? Karena pertama budaya Indonesia, anak laki-laki nggak boleh nangis. Padahal air mata itu diciptakan Tuhan untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa kita jadi jangan cengeng, kamu laki-laki kuat jangan nangis. Padahal tidak nangis dan padahal nangis itu nggak apa-apa. Nah, ini yang budaya-budaya begini kadang membuat anak laki-laki menjadi lebih banyak mengalami kekerasan psikis karena dia nggak bisa melakukan pemulihan awal pada dirinya. Coba Bapak Ibu ingat dulu zaman kan gini ya, hidup kita tuh penuh masalah ya. Satu selesai muncul lagi kan. Jadi sebenarnya hidup tuh untuk nyelesain masalah kan. Nah ya kalau banyak wijennya ya onde-onde gitu kan ya. Nah, kalau banyak masalah tuh hidup gitu. Jadi kita harus ngedidik anak-anak kita untuk tangguh dengan cara apa? Tiap punya masalah jangan kita nyelesain. Jadi tiap punya masalah orang tuanya nyelesain, anak ini akan terus mengandalkan orang tua. Kedua, nggak punya rasa bersalah. Jadi kenapa penting? Yang kedua, coba Bapak Ibu ingat dalam hidup kita pernah nggak sedih banget, nangis sampai mata kita bengkak ya, sembab, terus kita pusing kepalanya, ya pernah ya? Terus pinginnya tidur kan? Setelah tidur, herannya kita lebih tenang, terus bisa mikirin jalan keluar kan?
Coba ingat masa itu. Tiba-tiba kita pas bangun, iya ya, mungkin saya harus ngelakuin ini, mungkin ini. Jadi kita mulai bisa berpikir lebih jernih. Karena apa? Satu, kita udah mengeluarkan air mata. Karena air mata itu diciptakan Tuhan sebagai pemulihan awal manusia. Jadi nggak perlu psikolog pada kondisi itu. Gitu. Nah, tapi karena kita nggak boleh nangis, anak laki-laki lebih banyak. Jadi mulai hari ini, anak bapak ibu yang laki maupun perempuan suruh nggak apa-apa nangis. Kalau dia nangis, ini misalnya bagi yang muda-muda ini kan ada ya. Kalau punya anak kecil, jangan nangis kemudian kamu masih mau nangis, ya udah lanjutin, tungguin aja, masih lagi, nanti kan juga dia ada capeknya. Jangan berhenti, diem nggak, diem jangan. Jadi suruh, ya biarin aja, selesaikan saja nangisnya, karena sesungguhnya dia sedang belajar mengelola emosinya, kan masih anak kecil. Semua orang kan belajar. Nah jadi bapak ibu juga kayak gitu. Nah kembali ke sini. Kadang kita guru tuh nggak menyadari. Saya beri contoh. Ini yang saya ceritain bukan kisah bohongan tapi nyata. Jadi ada satu orang anak perempuan. Dia itu sebenarnya anak SMP ya, 14 tahun. Dia punya teman sebangku, semeja begini, yang kebetulan menstruasi. Jadi tembus. Nah karena tembus, ini anak nih baik, ini mau istirahat, mau selesai. Sebentar lagi mau jam berikutnya. Tapi karena temannya kondisinya begini, sebagai teman satu itu kan dia bisa cuek, tapi dia memilih tidak cuek gitu lah. Ayo saya temenin. Jadi ditemenin, sampai di UKS, nggak ada roknya, yang mau dipinjam mungkin habis, saya itu nggak ada pembalut. Lalu mereka berbagi tugas. Kamu berarti ke kamar mandi aja, silakan dibersihin, saya carikan pembalut. Prosesnya kan jadi lama nih. Nah sudah selesai nih, dia bersihin dan lain-lain, lama lah, pasti guru udah masuk. Tiba di depan kelas, gurunya udah ada, kan ngetok pintu dong. Lalu dia masuk, gurunya nanya, kamu bawa pakai jam tangan nggak? Pakai bu. Coba lihat sekarang jam berapa? Ya disebutin dong. Terus kata gurunya, berarti kamu udah terlambat lebih dari 20 menit. Keluar dari kelas saya. Gak ditanya, kenapa terlambat? Nggak ada dialog yang kita bangun pada murid kita. Tiba-tiba udah suruh keluar. Kira-kira kalau ibu, kan ibu bapak pernah jadi anak kecil, pernah jadi anak-anak. Anak-anaknya nggak pernah jadi kita, nggak pernah jadi orang tua, nggak pernah jadi guru kan. Coba gimana rasanya waktu jadi anak diusir? Kira-kira kita berani nggak ngelawan? Nggak akan berani. Pasti untuk sementara dia akan berpikir, ya sudah nanti saja kami jelaskan. Keluar dia, berdua di UKS, saling bingung. Nanti gimana cara ngejelasin? Kan itu udah istirahat yang kedua tuh, sudah mau pulang. Nah setelah itu pulang, pas pulang kan rasa bete itu akan kelihatan pada sama orang di rumah kan. Ibunya nanya, kenapa? Oh kamu kayaknya kayak nggak nyaman nih, kayak bete. Lalu anak ini cerita tanpa bermaksud ibunya campur tangan. Dia ceritain semua, terus ibunya bilang gini, lah kamu kenapa nggak jelasin sama gurunya? Bilang dong apa yang terjadi. Ya nggak mungkin lah, ya mungkin aja. Berantem kan? Karena kita pakai otak, anak kita pakai perasaan. Kenapa anak kita pakai perasaan? Karena kita punya 5 bagian otak yang tumbuh pertama bagi seorang manusia adalah otak yang pakai perasaan. Kasihan, marah, itu yang muncul. Nah, otak bagian depannya untuk berpikir, belum. Makanya anak-anak itu suka nggak tahu resiko. Karena otak mereka belum berkembang, bagian yang itu. Yang bagian berkembang adalah yang pakai perasaan. Nah, berantem kan? Sering nggak kita tuh menghadapi anak umur 13 tahun ke atas yang udah bukan anak-anak lagi nih, kita akan ribut. Kenapa? Pertama, mereka ini kalau TK apa kata mama, kata papa kan gitu. Kalau SD apa kata guru kan? Itu orang tua nggak laku lagi tuh. Jadi saya ngajarin matematika anak saya dengan cara yang jauh lebih mudah dibanding gurunya ngajarin, tapi dia tidak mau. Karena menurut dia nggak sesuai dengan gurunya. Jadi dia nggak mau tuh. Itu misalnya kasus. Nah yang itu menunjukkan bahwa guru itu adalah didengar banget waktu SD. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Dan luar biasa ya responnya dari teman-teman guru. Semoga bermanfaat dan memberi perubahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.